Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Ibadah Malam Passion yang kedua, hari Selasa 15 April 2025. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kita boleh bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Teduh selesai. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kami. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan memberi hormat kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sebagai bukti kita mencintai Allah di dalam kehidupan kita. Kita buka di buku lagu kita nomor RM nomor 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan,
dan kepada ketekunan, kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan bahwa kita telah melihat karya Allah di dalam buku lagu kita nomor 3 telah kulihat, dan dimulaikan nanti dengan nomor 10.
Sponsoria, saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara sekasih bangkit berdiri. Kita akan beresponsoria dari Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai 14. Dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan ayat ganjil. Bapak Ibu melanjutkan di ayat yang genap, dan di ayat 14 kita bersama-sama. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan memberikanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedangkanlah perlindungan-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamu aku berdoa sebagai teman. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, jangan jauh daripadaku. Allahku segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang membiarkan celakaku. Tetapi aku biasa selalu berharap dan menambah puji-pujian kepadamu.
tenangkan hati kami, teduhkan jiwa kami, agar roh kami menyatu dengan roh-Mu Bapa, agar hadirat-Mu menjadi satu kehangatan di dalam kehidupan rohani kami, sehingga kami menjadi manusia-manusia rohani yang kuat, manusia-manusia rohani yang berjalan di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami hanya kepada-Mu Tuhan. Di mana firman Tuhan menjelaskan di dalam masa-masa peringatan kesengsaraan kematian-Mu ya Tuhan di atas kayu salib, kami boleh menjadi bahagian yang terindah di dalam kenangan akan Engkau Bapa. Berkatilah kami jemaat-Mu, urapi hamba-Mu, tundukkan kami di bawah kaki salib-Mu Bapa. Biar kuasa Roh-Mu yang kudus akan memberikan kami pengertian dan pemahaman di dalam peringatan dan pengenangan kami akan masa-masa kesengsaraan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dipersilakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-36. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20. Demikian judul yang diberikan LAI di dalam perikop ini. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas
ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita di selepas hari. Jemaat terkasih yang Tuhan, berulang kali Tuhan Yesus semasa dia hidup menjelang kematiannya, berulang kali dia menegaskan tentang waktu kematiannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ia mati. Dan yang ketiga adalah kemana dia akan pergi. Saudara, mungkin berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu murid tidak mengerti. Tetapi ada saat-saat intens sekali Yesus mengatakan bahwa dia akan mati. Dia akan menderita dan dia akan mati. Bahkan di dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai ayat 23, di situ dikatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka, manusia ini akan membunuh anak manusia itu. Dan pada hari yang ketiga sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Sejak perkataan Yesus itu, semua muridnya menjadi sedih karena tahu bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kematiannya. Saudara, jangankan Tuhan Yesus, kita semua sadar bahwa suatu hari kita akan mati. Dihindari atau tidak dihindari, kita akan mati. Mungkin kita tidak punya bayangan seperti apa kita akan mati, tapi semua orang yang hidup pasti mati. Dan kematian itu sangat menyedihkan karena roh itu lepas daripada tubuh dan raga seseorang. Mati itu tidak harus syaratnya saudara tua baru mati, atau syaratnya saudara banyak minum vitamin. Ketika saudara tidak minum vitamin, saudara mati. Bukan karena kita punya banyak uang kita tidak mati. Orang miskin mati, orang kaya mati. Jemaat terkasihan Tuhan, kematian itu sangat menyedihkan. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali masuk di berita WA, ada tabrakan seorang ibu sampai kakinya putus karena ditabrak oleh Innova katanya. Untung bukan Innovi ya kan, hanya Innova aja kan. Tapi berita itu saya hapus. Kalau ada berita yang mengerikan seperti suster membanting bayi seseorang, itu saya nggak berani lihat. Saya lebih berani nonton film horor daripada yang horor betulan. Jemaat terkasih Tuhan, setiap orang yang terlepas rohnya daripada raganya, itu membuat orang sekitarnya yang mengasihi atau menyayangi dia pasti akan menderita jiwanya.
menangisi kita karena kita tidak ada lagi di antara mereka. Setidaknya pasangan kita atau keluarga kita. Kita itu sadar bahwa suatu hari, suatu ketika kita akan mati, tetapi intens memikirkan kematian daripada memikirkan itu. Mending saya beria-ria sementara saya hidup. Tapi kematian itu dipikirkan Tuhan Yesus bukan karena perkara bahwa dia takut mati, tidak. Tetapi kematian itu akan seperti yang dia katakan. Kalau biji gandum ini tidak ditanam di tanah dan tidak mati, maka dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Biji gandum ini harus mati, harus ditanam. Dia sedang memikirkan tentang sesuatu yang kekal sifatnya. Dia sedang memikirkan kematiannya bukan untuk disedihkan atau di perkara ini. Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini, aku tidak ada di dunia ini lagi. Bukan. Dia Tuhan, saudara. Tidak ada satu hal pun di dunia ini bisa menggoyahkan dan menakutkan Yesus. Tidak ada. Apalagi kematian. Tetapi saudara, Tuhan itu adalah anak manusia. Ada daging di dalamnya dan daging itu membuat dia gentar menghadapi kesengsaraan dan penyiksaan yang dia tahu. Semakin hari, semakin mendekat harinya, dia sadar bahwa itu akan dilalui olehnya. Dan dia gentar, saudara. Di Taman Getsemani bukankah dia menangis dan berkata kepada Bapa, jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kegentaran anak manusia, kedagingannya, saudara sekalian. Dia bukan gentar karena dia mati, tapi dia gentar karena dia akan menanggung dosa seluruh dunia ini. Beberapa waktu yang lalu saya sering membuka kontennya saudara kita seiman di YouTube, yaitu saudara Elia Myron atau Miron, ya, anak Batak ternyata. Saya pikir anak dari mana ini, kok cerdas sekali pemikirannya, pintar sekali dia menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Saudara, hamba Tuhan aja tidak bisa menjelaskan seperti rinci seperti yang dijelaskan oleh Elia. Saya kagum dengan kecerdasan anak ini karena anak ini masih muda, umur 19 tahun. Tetapi dia bisa menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Dia bukan pendeta. Saudara, konten-konten seperti ini sangat berharga buat kita semua, khususnya bagi jemaat awam yang mau belajar tentang Allah Tritunggal. Bapa itu bukan Yesus. Roh Kudus itu bukan Bapa. Roh Kudus itu bukan Yesus. Saudara, seperti yang orang dari suku yang dilayani oleh suami saya ketika kami pertama kali memutar film Yesus untuk mereka. Masa Tuhan bisa mati? Yesus itu kan Tuhan. Disalib kok mati? Kalau kita tidak memahami Allah Tritunggal baik-baik di dalam pikiran kita, kita tidak akan tahu dan paham mengapa Yesus itu harus mati. Dia harus mati. Itu namanya hukum pergantian, saudara sekalian. Saudara yang belajar hukum pasti tahu mengenai hukum perwalian ini, saudara. Kuasanya itu sangat besar. Bahkan simbol dari kematiannya tidak menyentuh langsung manusia dari zaman ke zaman,
tapi sekaligus menyentuh langsung pribadi demi pribadi. Itu peristiwa 2000 tahun yang lalu. Yesus mati di atas kayu salib. Kematian dan kesengsaraannya itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi kenapa simbol dari salib itu sampai hari ini terbukti nyata menjadi satu bagian yang sangat sakral di dalam kehidupan rohani setiap anak Tuhan, setiap gereja Tuhan. Maka gereja Tuhan apapun simbolnya, ada gereja yang simbolnya ayam karena mengingatkan bahwa penyangkalan Kristus dengan ayam sebelum ayam berkokok. Tapi bagaimanapun simbol gereja Tuhan tetap salib. Mengapa salib? Karena itu pergantian, sudah. Saudara dan saya mesti dihukum di sana. Tapi karena kasih Allah yang besar itu, saudara dan saya tidak perlu mengalami kematian seperti itu. Tidak perlu disengsarakan seperti itu. Itu hukum pergantian dan perwalian, saudara sekalian. Oleh sebab itu kegentaran Yesus sebagai anak manusia dalam kedagingannya, dia harus melewati kematian, dan kematian itu ulang-ulang diajarkan kepada murid-muridnya. Saya yakin saudara ada dua maksud di sini. Yang pertama, bahwa muridnya harus siap. Apa yang dilakukan oleh Kristus itu adalah kehendak Bapaknya. Petrus berkata, tidak mungkin, tidak. Tuhan tidak boleh mati. Tidak. Aku yang akan membela, maju ke depan. Saudara nonton The Last Supper, itu jelas sekali saudara. Nontonlah kalau nggak nonton, gitu. Ya, saudara, di situ dijelaskan bagaimana Petrus maju ke depan. Tidak mau saya Tuhan mati. Tuhan berkata, itu bukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Bukan. Apa yang kau katakan itu berasal dari daging. Enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Bukankah itu maksud baik Petrus? Tetapi kenapa ada iblis di dalamnya? Yang pertama, kematian Kristus itu murid-muridnya mesti siap. Saudara dan saya menghadapi kecaman dari orang-orang yang tidak suka kepada Yesus. Tetapi saudara berkata, saya harus membela iman saya. Betul, apologetik penting. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa Kristus itu membiarkan hal itu terjadi untuk kemuliaan. Saudara, kalau Tuhan tidak suruh kita berapologetik, gak perlu berdebat kepada orang, gak perlu, saudara sekalian. Tapi kalau Tuhan suruh oleh karena kuasa Roh Kudus, saudara perlu jelaskan kepada orang, kita akan jelaskan. Saudara, kita dibenci oleh dunia ini. Itu salah satu yang dikehendaki Tuhan di dalam kesengsaraannya, bahwa kita sebagai murid-muridnya siap menghadapi kesengsaraan apapun yang terjadi yang kita alami. Satu, kesengsaraan itu tidak diciptakan oleh diri kita sendiri. Ya, ada dua jenis kesengsaraan. Kesengsaraan karena kesalahanmu, tapi kesengsaraan atas kehendak Tuhan. Engkau dibenci orang, engkau dinista orang, engkau difitnah orang karena imanmu. Aku kuat Tuhan. Yang kedua, maksud daripada pemberitaan tentang kesengsaraan dan kematian Kristus itu untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa ada pengharapan kehidupan yang kekal.
Saudara sekalian, manusia ini hidup kan tidak ada pengharapannya. Cari, makanya dia cari duit, cari cuan, cari duit. Mengapa cari duit? Sampai lagu sekolah minggu pun bisa terkenal sampai hari ini, sudah. Dari waktu saya kecil sampai hari ini masih ingat. Apa yang dicari orang? Uang. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, manusia itu tidak punya pengharapan. Yang dia tahu hanya ada uang, ada makan, selesai. Ada keluarga, ada anak-anak, setelah anak-anak menikah, punya anak, punya cucu, selesai. Tidak ada pengharapan. Tapi pengharapan kehidupan sesudah kematian, yang kita semua sadar, saudara, kita semua akan menghadapi kematian. Tapi hidupnya penuh dengan ketidakseriusan. Kenapa, saudara? Karena kita pikir masih lama lah ya, saya mati itu masih lama. Saudara yang terkasihan Tuhan, kita punya pengharapan kehidupan yang kekal. Dan kita punya pengharapan bahwa Kristus adalah juru selamat kita. Dan kita bersama-sama dengan Dia di dalam Firdaus. Saudara yang terkasihan Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita hari ini. Di dalam passion ini adalah kesempatan. Saya bersyukur bisa datang. Saya ingin datang pada passion yang pertama. Tuhan tidak izinkan. Tapi yang kedua dan seterusnya, saudara bisa datang, saudara bisa hadir dalam ibadah. Ini bersyukur, saudara. Karena apa? Di dalam masa raya malam passion ini mengingatkan kita, mengingat akan Kristus. Hidup itu dipenuhi dengan Kristus. Sudah berapa lama, saudara, otak kita dipenuhi dengan mata kuliah. Atau kalau saya catering. Atau kalau sementara yang lain, saudara, kelihatannya sebagai hamba Tuhan, wah, pelayanan. Tapi tidak pernah diisi dengan memikirkan tentang Dia. Mari kita datang berlutut di hadapan Tuhan dan memikirkan tentang Dia. Karena Tuhan, Yesus berkata, dengan melakukan hal ini, engkau sedang mengingat aku. Tuhan Yesus itu suka diingat, saudara. Sangat suka sekali. Dan Dia mengajarkan kita, kalau perjamuan kudus itu mengingat kematiannya Dia. Mari kita mengingat Dia, saudara. Otak kita, hati kita dipenuhi dengan penderitaan Kristus. Karena dengan penderitaan itu kita siap menghadapi apapun yang ada di dunia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Erwin berdoa buat jemaat. Tuhan Yesus, pada malam passion yang kedua ini kami kembali bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami tentang satu perkara yang Engkau sudah kerjakan, melewati satu fase yang tidak mudah, yang tidak semua orang menyukainya ya Tuhan. Dan di dalam kemanusiaan-Mu sendiri, ketika Engkau berdoa, jika mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tidak semua orang ingin menghadapi kematiannya sendiri. Tetapi ya Tuhan, Engkau di dalam kemanusiaan-Mu menghadapi dan bahkan rela untuk melewati kematian itu, agar supaya setiap kami
secara hukum yang harusnya melewati kematian, yaitu kematian kekal, memperoleh hidup yang lain, hidup yang diperbaharui, hidup yang kekal di dalam Engkau ya Tuhan. Tanpa pengorbananmu yang melewati kematianmu, maka kamilah yang akan menjalani kematian itu sendiri ya Tuhan. Dan kematian kekal adalah kematian yang sangat fatal. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melakukan yang terbaik untuk setiap kami. Bahkan Engkau sudah melakukan sesuatu yang sangat berat untuk setiap kami Tuhan. Dan kami boleh menerima kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus secara gratis, sebagai anugerah dalam hidup kami. Biarlah kami boleh senantiasa menghargai pengorbanan ini, menghormati Engkau ya Tuhan setinggi-tingginya, melebihi apapun juga. Dan biarlah kami belajar hidup untuk memuliakan nama Tuhan melalui perkataan kami, pikiran kami, bahkan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Di bawah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji hormat kami Bapa kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu menyayangi kami, mengasihi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami boleh diajari oleh Roh-Mu untuk mengasihi sesama kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami menjadi saksi Tuhan di dalam mencari jiwa-jiwa untuk beroleh kemenangan dalam Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam berbagai berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Baik itu berkat di dalam kesehatan, baik itu berkat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Baik itu ya Tuhan berkat secara materi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh berkesempatan memberkati juga ya Tuhan di dalam gereja-Mu, di dalam pelayanan ya Tuhan, di dalam segala apa yang dilakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengajari kami agar kami boleh saling memberkati. Biarlah persembahan yang kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan bersyukur. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari halaman 24, tenanglah, tenanglah ini hatiku. Tuhan memimpin langkah
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang memeteraikan dan memeliharakan setiap janjinya atas setiap kita pribadi, dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Satu pribadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami ingatkan sekali lagi, karena di belakang kita itu tembus ke sebelah, suara kalau kita di sini pun kedengaran kepada sebelah tetangga di gang itu. Bukan tidak boleh kita berinteraksi, tetapi volumenya dikecilin, gitu ya, sehingga orang yang berduka tidak membuat ibadah kita atau kehadiran kita di gang ini menjadi batu sandungan, ya. Boleh kita berbicara, tapi berbisik-bisik saja, apalagi di gang itu, ya. Karena kalau saya duduk di kantor, para P3 ini sedang bercanda gurau di depan itu, memang kencang juga, ya, di situ. Maksudnya kali ini kita coba memahami tetangga kita yang sedang berduka, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adakah konsumsi dari panitia? Ada. Oke, kita berdoa untuk konsumsi. Tuhan Bapa di surga, berkati konsumsi yang sebentar yang disediakan panitia Paskah kami nikmati sebagai bagian daripada kebersamaan kami sebagai tubuh Kristus. Tuhan, tolonglah kami menikmatinya dengan ucapan syukur. Bagi yang berpuasa, ketika mereka berpuasa hari ini, mereka mempersembahkan tubuh, jiwa mereka, dan roh mereka untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau terus belajar Bapa yang terbaik bagi Tuhan. Kami serahkan lingkungan di mana gerejamu berada dan telah Engkau tetapkan. Kami berdoa buat keluarga di tetangga kami yang sedang berduka. Tolonglah mereka terhibur, sehingga kehadiran gerejamu juga menjadi berkat. Dan berkati juga para pengurus gereja malam ini atau besok bisa menyempatkan waktu untuk membesuk dan juga menghadiri ke keluarga yang sedang berduka sebagai bagian dari komunitas di Gang Kalimantan 2 ini. Tuhan, tolonglah kami semua seperti Pasion yang telah diajarkan Tuhan. Detik-detik menjelang kematiannya, dia memberikan satu keteladanan yang terbaik bagi orang lain. Hari ini kami mempraktekkan itu melalui makan minum dengan penucapan syukur karena ada orang yang Tuhan pakai menyediakan, khususnya juga yang mempersembahkan kopi dan gula. Engkau memberkati sehingga gerejamu cukup, dan kami mempraktekkan prinsip gereja mula-mula di tempat ini.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersalaman ke depan.